旅に疲れた時ただ心のと思った私を呼んで Perjalanan menuju Tokushima dari Tokyo adalah sekitar 1,5 jam. Ini adalah untuk pertama kalinya kami dari Kokoro no Tomo akan mengunjungi prefektur di Pulau Shikoku ini. Duh, kami udah gak sabar untuk bisa sampai di sana dan berbagi pengalaman seru dengan semua sahabat Kokoro no Tomo di tanah air. Selamat datang di Tokushima. Tokushima adalah prefektur di sebelah timur Pulau Shikoku, Jepang. Ibu kotanya, yaitu kota Tokushima, dikelilingi oleh 138 sungai yang mengalir melewati kotanya. Nggak salah kalau kota ini disebut juga City of Water atau kota air. Konnichiwa! Coba tebak apa yang pertama kali mesti dilakuin kalau udah sampai di Tokushima? Apa coba, Vin? Aku makan. Bukan dong, coba pemirsa tebak apa? Ya, bener banget. Lihat Naruto. Naruto ninja? Bukan, Alvin, bukan. Naruto itu maksudnya lihat pusaran air Naruto. Oh alah, yang mana? Ada gambarnya di belakang. Yang mana, Man? Nggak mau. Coba lihat dulu. Enggak. Itu ada lihatnya sendiri. Udah cepetan, mau lihat nggak? Cepetan, nggak mau. Pusaran air Naruto ini terletak di Selat Naruto antara Tokushima dan Pulau Awaji dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pemirsa, kita udah mau sampai di pusaran air Naruto-nya. Ini bentar lagi nyampe tuh di depan. Kalau misalnya pemirsa nanya, mana Amanda? Amanda tuh di dalam. Amandanya atut. Amandanya mabok laut, jadi dia memutuskan kalau diwakilin Elvin aja deh ngeliatnya. Tuh. Wuh! Ini kapal goyang loh. Tuh, pemirsa, ini putaran air Naruto-nya kapalnya mengklong. Ini gede banget. Tuh, astagfirullahaladzim, gede banget. Fenomena alam ini terjadi akibat arus besar air laut yang bergerak di antara Kepulauan Seto dan Samudra Pasifik, serta dikombinasikan dengan kontur geografi unik di bawah laut selat yang sempit ini. Ngomong-ngomong pemirsa, tahu nggak kalau Amanda itu takut sama air loh? Tuh, lucunya lihat deh. Ya Amanda nih, tanya dulu kabarnya ya. Amanda, daijoubu desu ka? Daijoubu, diam. Dari tadi berisik. Daijoubu desu ka? Diam. Daijoubu. Oh iya, sebelum datang jangan lupa untuk cek websitenya untuk mengetahui waktu terjadinya fenomena alam ini ya. Pemirsa Kokoro no Tomo pernah dengar tarian Awa atau Awa Odori nggak? Tokushima juga terkenal akan festival Awa Odorinya yang diselenggarakan setiap pertengahan Agustus. Festival ini usianya lebih dari 400 tahun dan merupakan satu dari 3 festival terbesar di dunia loh. Penasaran kayak gimana? Ayo kita masuk. Festival yang sudah berumur lebih dari 400 tahun ini juga merupakan satu dari 3 festival terbesar di dunia. Festival Awa Odori di Tokushima adalah festival tari paling terkenal di Jepang yang dapat memanggil lebih dari 1 juta turis setiap tahunnya untuk datang ke kota ini.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tarian ini, kami mengunjungi Awa Odori Kaikang yang terletak di kaki Gunung Bizan. Di sini terdapat museum yang memperlihatkan diorama-diorama cantik Awa Odori. Pemirsa, di Awa Odori Kaikang ini kita bukan hanya bisa mempelajari sejarahnya Awa Odori, tapi kita juga bisa nyobain langsung pakai bajunya dan ikutan nari. Kita nari. Tapi masalahnya Amanda nggak bisa nari. Bisa. Gendut. Ajarin. Ngajarin apa? Awa Odori begitu mengakar di kehidupan warga Tokushima. Awa Odori menjadi mata pelajaran wajib di sekolah loh. Dan para warga membuat grup-grup tari kecil dan berlatih hampir setiap minggu. Tarian ini dibalut dengan hentakan instrumen alat musik tradisional Jepang seperti gong, seruling, atau taiko drum. Para perempuan menggunakan yukata, serta amigasa atau topi tradisional yang terbuat dari jerami. Gerakan yang beritme 2 ketukan ini ternyata susah-susah gampang ya. Hai, お疲れ様でございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。 Setelah belajar Awa Odori, kami naik ke Gunung Bizan menggunakan ropeway yang terletak di lantai 5 gedung Awa Odori Kaikang. Duduk nih, duduk. Duduk, Man. Capek. Aduh. Baru trip pertama kita, segmen pertama di Tokushima. Seru banget. Dan aku capek banget sekarang. Nih, masih ada Pocari Sweat-nya untuk menggantikan cairan dan ion tubuh. Vin, kamu tau nggak? Apa? Tokushima itu kan kota kelahiran Pocari Sweat. Terus rasa yang barusan kamu minum itu tuh ditentukan di gunung ini loh. Oh iya, gimana ceritanya bisa gitu? Jadi gini, Vin, waktu tahun 79, para peneliti Pocari Sweat itu membawa hasil penelitian mereka mendaki gunung ini, terus mereka menentukan rasanya di sini. Dan yang mereka pilih itu rasa yang enak banget diminum, dikonsumsi ketika tubuh kita tuh abis berkeringat. Pantas aja, aku tadi minum enak banget. Iya dong, karena ini kan juga minuman yang dapat dengan segera menggantikan cairan dan ion tubuh yang hilang, Vin. Makanya rasanya tuh bakal enak banget diminum pas kita selesai beraktivitas. Kayak sekarang nih kan abis mendaki gunung, capek banget. Terus kena angin sepoi-sepoi, aduh, sambil minum Pocari. Oh iya, untung nggak dihabisin. Kan aku baik, sisain. Aus. Indahnya musim gugur di Jepang seindah musim bunga sakura. Beragam kuliner dapat kita nikmati saat musim gugur di Jepang. Promo terbatas. Cek situs dan temukan paket murah travel ke Jepang. Introducing new Pajero Sport V6 Myvec engine with gasoline. Elegantly made from the legend. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk. Stop! Manusia itu harus pakai tangan. Setiap saat kita kehilangan ion.
Ion adalah bagian dari tubuh kita. Kehilangan ion sama seperti kehilangan diri sendiri. Pocari Sweat, kembalikan ionmu. 私を呼んで Vin, kamu suka karya seni nggak? Suka, apalagi makanan. Bukan, maksudnya bukan seni kayak gitu, bukan makan. Seni apa? Ini loh yang seni klasik gitu, entah patung, lukisan, bangunan yang kayak gitu-gitu. Ngomong, kalau gitu aku suka. Benar suka? Makanya nih, sekarang aku mau ajak kamu dan juga pemirsa di rumah buat ke satu museum seni yang wajib banget dikunjungi kalau lagi ke Jepang, terutama ke Tokushima. Nih dia, Otsuka Museum of Art. Yuk, masuk ke dalam? Oke. Otsuka Museum of Art adalah museum karya agung seni dari keramik dan merupakan tempat eksibisi seni terbesar di Jepang. Museum ini didirikan untuk memperingati ulang tahun ke-75 Otsuka Pharmaceutical Group di kota Naruto. Ada lebih dari 1.000 koleksi replika karya seni barat dari lukisan kuno hingga modern, serta koleksi dari 190 lebih museum seni dari 25 negara di dunia. Karya-karya seni ini dibuatkan replika dari keramik sesuai dengan ukuran asli oleh perusahaan Otsuka Ohme Ceramics menggunakan teknik khusus. Berbeda dengan lukisan di lembaran kertas, karya seni di keramik lebih dapat menonjolkan nilai artistik dari karya aslinya. Cuma di sini, kita bisa menikmati karya seni dunia selagi di Jepang. Bisa difoto dan dipegang-pegang juga. This place is called Scrovegni Chapel. It's in the northern Italy, in the city called Padua, near Venezia. And all the paintings were from the Bible. It's the pictorial Bible. This is one of the most famous painting in this room. This is The Last Judgment, painted by Giotto, the great master of the Middle Ages. This is Van Gogh's Sunflower. This is one out of 12 sunflower that Van Gogh painted. And unfortunately, this painting was burned during World War II in the year of 1945. And we reproduced this Van Gogh sunflower from the small portfolio printed in 1922. Mona Lisa. Mona Lisa is one of the most famous painting in the period of the Renaissance, and also the most famous painting of Leonardo da Vinci's painting. And we never know the model of this lady. In the art history, it's said this is the wife of the rich merchant. Her name was Lisa Gherardini. Sometimes she was called Madame Lisa. In Italian language, it's Mona Lisa. Perjalanan di segmen ini mengingatkanku bahwa hidup adalah sebuah karya seni agung yang manusia gambar di atas alam ciptaan Sang Maha Kuasa. Mungkin benar apa kata pepatah, karya seni adalah sebuah bahasa yang tidak perlu penerjemah untuk bisa tahu artinya. Dari Otsuka Museum of Art, saya dan Elvin pergi ke California Table, sebuah restoran yang terletak tidak jauh dari museum. Spot ini begitu memanjakan saya dan Elvin dengan pemandangan dan sajian santap siang yang begitu menggoda selera. Ada smoked salmon, sup, soti ikan dari laut Naruto dan udang, tidak lupa dessert peach-nya yang aduhai. Itadakimasu!
Indahnya musim gugur di Jepang seindah musim bunga sakura. Beragam kuliner dapat kita nikmati saat musim gugur di Jepang. Promo terbatas. Cek situs dan temukan paket murah travel ke Jepang. Elegantly made from the legend. New Pajero Sport. Otsuka Pharmaceutical menciptakan Ion Essence. Membantu melembabkan kulitku dari dalam. Setiap hari, karena kecantikan yang sesungguhnya berasal dari dalam. Ion Essence hydrates from within. 私を呼んで Vin, kamu pernah kena demam berdarah nggak? Demam berdarah, pernah sih dulu pas kecil. Disuruh sama dokter istirahat, Pasti tuh. minum obat. Tapi nggak lupa, dokternya juga nyaranin aku untuk minum Pocari Sweat, biar aku cepet sembuh. Bener banget tuh, Vin, bener banget. Pocari Sweat itu kan minuman pengganti ion tubuh. Komposisinya dibuat mirip sama cairan tubuh, makanya lebih cepat diserap oleh tubuh. Terus dibuatnya juga bebas bahan pengawet dan dari bahan-bahan alami yang sudah teruji secara klinis. Jadi aman diminum kapanpun. Makanya, selagi kita lagi di Tokushima nih, kita ajak sahabat Indonesia untuk mengetahui perusahaan pembuat Pocari Sweat ini. Namanya apa, Man? Otsuka Pharmaceutical. Dan juga cerita mereka tentang inovasi mereka terhadap dunia. Makanya kita sekarang lagi di Human Resource Development Institute-nya. perusahaan kayak gimana? Yuk! Grup Otsuka adalah perusahaan yang dibangun pada tahun 1921 di kota Naruto, prefektur Tokushima, dan merupakan perusahaan kimia yang menggunakan cairan olahan dari ladang garam. Setelah itu, mereka berinovasi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dengan produk infus serta obat medis. Produk-produk kesehatan yang dikembangkan di Tokushima ini kini digunakan oleh masyarakat di dunia. Filosofi perusahaan ini adalah Otsuka People Creating New Products for Better Health Worldwide, yang berarti perusahaan yang bergerak sebagai total healthcare ini berkomitmen untuk berinovasi menciptakan produk-produk baru demi kesehatan masyarakat dunia melalui dua bidang usaha, yaitu pharmaceutical, yaitu obat untuk menyembuhkan penyakit, dan nutraceutical, yaitu produk kesehatan untuk mencegah penyakit. Di Indonesia, Otsuka memperkenalkan 3 produk nutraceutical mereka, yaitu Pocari Sweat, Soy Joy, serta produk terbarunya Ion Essence. Produk nutraceutical ini adalah hasil inovasi dari pengalaman mereka sebelumnya dalam mengembangkan produk-produk farmasi. Perusahaan ini terus menciptakan produk baru yang belum pernah ada di pasar. Dan untuk terus dapat sukses berinovasi melalui sumber daya manusia yang ada, mereka membangun Human Resource and Development Institute pada tahun 1988. Di sini terdapat monumen-monumen yang mengingatkan kita dengan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda untuk lebih berinovasi. Monumen pertama adalah Giant Tomato Tree. Pada umumnya, kita hanya tahu bahwa tanaman tomat hanya dapat memproduksi 50-60 buah dan harus ditanam di atas tanah. Namun, ternyata tomat di HRDI Otsuka ini dapat ditanam di media air dan berpotensi untuk memproduksi hingga 10.000 buah.
Monumen ini mengingatkan kita kalau kita berpikir dari perspektif berbeda, maka kita memiliki potensi yang tak terbatas. Monumen kedua, Bend Giant Cedar. Saat kita menuju Vega Hall fasilitas ini, kita akan menemui dua pohon kokoh besar yang kelihatannya tidak seimbang di atas pohon yang bengkok. Di sini, pohon yang tidak mungkin dibengkokkan ternyata bisa bengkok, dan dua pohon yang tidak mungkin seimbang bisa tetap seimbang dengan hanya satu titik tumpuan. Karya seni tanpa judul ini menceritakan tentang bagaimana kita dapat mendobrak pemikiran-pemikiran lama atau mengubah pemikiran lama yang sudah melekat di pikiran kita. Monumen ketiga yaitu Floating Stone. Ini adalah pemandangan di mana batu berat dan besar ternyata dapat mengambang di atas air. Batu yang bulat ini melambangkan cinta dan jiwa Otsuka Group yang mendambakan kesehatan masyarakat dunia. Monumen ini memberikan inspirasi baru kepada orang yang melihatnya. Di pabrik Otsuka di Naruto Tokushima, terdapat eksibisi sejarah infus di mana kita bisa melihat langsung awal mula infus yang merupakan cikal bakal lahirnya minuman Pocari Sweat, produk yang lahir dari sebuah inovasi. Jadi pemirsa, sejarah Pocari Sweat itu dimulai saat peneliti dari Otsuka dinas ke Meksiko untuk mencari ide dalam pembuatan minuman baru. Tetapi dalam perjalanannya, ia mengalami sakit perut dan harus masuk ke rumah sakit. Pada saat itu, sang dokter mengatakan bahwa tubuhnya sedang kehilangan air dan nutrisi. Pada saat diinfus, ia berpikir akan sangat baik sekali kalau pada saat seperti ini ada minuman kesehatan yang dapat diminum dengan mudah. Nah, sejak saat itulah lahir sebuah ide yaitu infus yang dapat diminum. Dan akhirnya dimulailah pengembangan Pocari Sweat, yaitu minuman yang dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang dengan cepat saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Dan pemirsa jangan iri ya, saya, Elvin, dan kru Kokorno Tomo juga berkesempatan untuk bertemu dengan penemu Pocari Sweat loh, Bapak Akihisa Takaichi. Dan beliau juga kasih pesan nih untuk kita anak-anak muda Indonesia.仕事そのものづくり仕事どの仕事でもですけど必ず問題がつきものですね。人はその問題を乗り越えることによって成長していきます。そして難しい問題を乗り越えるために大きなことができますので考え抜いてやり抜く。どこへ行っても楽な仕事はありませんからそれを誠心誠意全身全霊でこうチャレンジしてそれが大事ですね。失敗を恐れずいろんなことにトライするトライアンドエラーやることによってねトライアンドエラーでこうチャレンジしていろんな困難な課題がありますけどそれを達成した時には大きな成長を しますからやっぱり重要なことは同じ失敗を起こさずにいろんなことにチャレンジしてそして目標を立てて諦めないでやっていくということが大事ですね。Hari ini seru banget dan penuh inspirasi lagi. Dan aku yakin banget nih, di pembahasan kita di segmen kali ini akan menjadi sebuah pelajaran yang baik untuk pemirsa dan juga masyarakat Indonesia yang lebih maju. Bentar-bentar, Vin, sabar. Masih ada satu pengetahuan yang seru Apa lagi tuh? dari Jepang. Kedelai. Kedelai, aku suka! Kalau kamu suka sama kedelai, berarti kamu tahu dong kalau kedelai itu punya begitu banyak kandungan nutrisi, makanya disebut sebagai King of Beans. Bahkan nih ya, Vin, Persatuan Dokter Gizi Indonesia itu merekomendasikan kita untuk mengkonsumsi kedelai untuk menjaga kadar gula darah dan juga berat badan ideal. Biar tetap langsing. Iya. Ih, makasih. Itadakimasu!
Soyjoy, yaitu soy food yang terbuat dari kedelai utuh, adalah inovasi lainnya dari perusahaan Otsuka untuk kesehatan masyarakat dunia. Saat ini, Soyjoy memiliki berbagai macam rasa dan yang terbaru adalah rasa almond coklat. Soyjoy dapat dicerna perlahan sehingga menjaga kadar gula darah dan membuat nafsu makan terkendali. Soy food, Soyjoy, gula darah terjaga, nafsu makan terkendali. Mitsubishi Outlander Sport, newly reborn. Oleh-oleh buat pemirsa dari Tokushima apa nih? Kita belum beli apa-apa loh. Tenang, oleh-oleh buat pemirsa udah aku siapin dan kayaknya spesial banget. Apaan? Makanya kita sekarang lagi ada di Museum Aino Yakata untuk buat sapu tangan Aizomi Jepang. Yang pastinya terbuat dari tanaman indigo yang dulunya nih Man jadi favoritnya para samurai. Tuh pemirsa, kalau mau omiyage buat tantangan Elvin dan Amanda langsung dari Jepang, jangan lupa untuk terus follow Twitter Kokornotomo di @kokornotomo.tv dan juga like Facebook fanpage-nya di Kokornotomo TV. Kita bikin sekarang nih. Ayo, situ, sini. Oke. Museum Aino Yakata ini terletak di daerah Aizumi, Tokushima. Merupakan bekas rumah pedagang indigo yang kaya pada zaman dulu. Di museum ini kita bisa mempelajari teknik pewarnaan aizome tradisional Jepang. Ai atau indigo adalah sebuah jenis tumbuhan yang mekar pada musim gugur. Tumbuhan ini memberikan warna biru pada tekstil dan merupakan favorit para samurai Jepang pada zaman itu. Kain ini dipakai sebagai pakaian dalam baju perang dan karena warnanya berasal dari tumbuhan indigo, kain ini selain cantik, memiliki fungsi antibakteri untuk mencegah masalah pada kulit para samurai. Setelah tumbuhan ai atau indigo dipanen, daun-daunnya dipotong untuk difermentasi yang lalu ditambahkan cairan alkali dan lime. Proses ini akan menciptakan gelembung berwarna biru yang berarti siap untuk dipakai dalam mewarnai. Bakteri yang lahir dari proses fermentasi memberikan sentuhan warna biru yang unik dan terkenal sebagai warna Japan Blue. Malam tiba. Perjalanan kami di Tokushima akan diakhiri dengan menginap di Awakanko Hotel. Hotel yang terletak di pusat kota Tokushima ini sering dipakai sebagai tempat pesta pernikahan warga Tokushima. Lalu, juga ada fasilitas yang mungkin jarang ada di hotel lain loh, yaitu kolam scuba diving. Di sini kita bisa mengambil lisensi PEDI juga. Selain itu, terdapat juga restoran Jepang Yamamomo yang menyediakan makanan halal yang diproses dengan sangat hati-hati. Peralatan memasak serta makanannya dibedakan. Dan mereka juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Japan Halal Standard loh. Karena malam ini juga sangat spesial buat saya dan Elvin, jadi kita merayakannya dengan teppanyaki halal. Itadakimasu!